yang mempertanyakan mungkin udah dibahas kemarin ketika saya nggak masuk. Kalau belum dibahas ya kebenaran. Ini ya sering dibahas ini jumlah surat Al-Fatihah ya. 7. Tahun sebelah Bismillah ada apa enggak kita menganggap iya. Barangkali Ustaz Rifki punya pencerahan dari sisi lain memandang itu. Semoga malam ini bisa diingatkan kembali teman-teman supaya semakin yakin dengan itu ya. Yang pertama, yang kedua tentang lupa. Kita jadi makmum, imamnya lupa, tapi kita juga arep ngalingaken rikuh karena Mertua lah. imamnya mertuane imamnya alim ya. Aku pletek juga aja aku salah malahan. Beberapa teman-teman juga tahu bahwa ini si imam lupa. Pak imamnya nggak nyadar, santai aja, tanggapnya dia nggak lupa. Kita nggak ada yang bilang subhanallah, ya, kita ikut aja. Pikiran kita ya orang masalah wong si imamnya merasa nggak lupa ya. Tapi harus kita yang kelingan bahwa itu salah, itu bagaimana sikap kita? Apakah ya apa lah, apa tahu bagaimana lagi? Patrun. Terkait yang pertama itu memang kemarin sudah dibahas. Jadi memang basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga bagian daripada setiap ayat yang ada di setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian bahwasanya basmalah itu bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah dan bukan termasuk bagian daripada surat di dalam Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah, basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, tetapi basmalah itu dijadikan pawatih Al-Qur'an. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah kan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Yang wajib dibaca itu pokoknya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, apa saja yang penting itu bagian daripada Al-Qur'an. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ini bagi orang yang mengatakan basmalah itu termasuk bagian ayat daripada Al-Qur'an, yaitu Imam Syafi'i, maka jumlah ayatnya 7. Tetapi kalau tidak mengatakan itu adalah bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah, jumlah ayatnya 6. Nah, maka menurut Imam Malik berarti tidak wajib membaca Fatihah la sirron wala jahron. Kalau Imam Syafi'i karena memang basmalah itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, maka wajib membaca wajib dibaca sunnah jahar. Wajib dibaca sunnah jahar. Wajib dibaca sunnah jahar. Sunnah jahar itu maksudnya kan membaca jahar fi maudhi'il jahri itu kan sunnah, tidak rukun. Panjenengan membaca surat Fatihah secara keras itu kan sunnah. Tetapi membaca surat Fatihahnya wajib. Tetapi mengeraskan bacaannya sunnah. Ya, ketika berada di tempat selagi berada di tempatnya. Makanya tadi wajib membaca sunnah jahar. Jadi mengeraskannya itu sebenarnya sunnah, tetapi wajib membacanya harus. Pengen sempurna ya berarti jahar. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Itu kita lah sebagian mayoritas kita kan mengambilnya madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, sholat itu dasarnya harus yakin. Kalau imam itu salah, ini kan masalah yang kedua. Jadi imam salah, tapi imam tidak merasa salah. Yakin berarti. Ya, ini yakin berarti imam sholatnya nggak bermasalah. Nah yang bermasalah makmumnya. Yakin salah tetapi ngikuti imam. Ini yang justru nanti sholatnya makmum yang bermasalah. Gitu. Ini gini. Jadi makmum itu kalau tidak ingin bermasalah gimana? Kinyung rikuh ya. Arab ya mau mengingatkan tetapi saya malu, tidak mengingatkan. Aduh, saya bermasalah sholatnya. Solusinya gimana? Niat muparokoh panjenengan gak jadi makmum.
Jadi ketika ragu izin hanya muparokoh baik. Tapi ketika muparokoh gerakan panjenengan tidak boleh mengikuti gerakan imam. Harus berdiri sendiri. Harus gerakan sendiri. Kalau mengikuti gerakannya imam maka batal sholat panjenengan. Kemana? Karena panjenengan menyambungkan sholat dengan sholatnya orang yang panjenengan tidak ada niat iktidak. Lucu nggih? Iya tapi itu fikih. Panjenengan misalkan saya sholat ingin jamaah, tapi nyuara peniat jadi makmum. Tapi saya hanya ingin di depan saya sujud, di depan saya ruku, saya sujud, di depan saya tasyahud awal, saya ikut tasyahud awal. Kalau kita mengikuti gerakan orang yang tidak ada niat makmuman di dalam hati kita, maka batal sholat kita. Hanya sekedar rentek pun sudah batal. Gerendek kalau gerendek di dalam hati jadi makmum, Bukan. Rentek nggak jadi. gerendek Rentek nggak mau jadi makmum. lagi sebab niku justru niku yang di itu, yang di dalam hati itu. Termasuk niat jenengan gerendek. Lauralah misalkan sholat tarawih misalkan. Allahu Akbar. Alamat ya kajine sing imami suwe. Pipit niki nyong. Muparoko saja tuh gimana ya? Ning ngerti kaya kita nyong mau orang tarawih ning ngene ya, orang pindah masjid ya. Misalkan demikian. Punya pikiran yang semacam itu pun itu bisa membatalkan sholat karena panjenengan sudah sudah meragukan niat panjenengan. Membatalkan kemakmuman sholatnya. Sholatnya ini bukan kemakmuman saja, ini sholatnya kalau sholatnya karena niat tadi ragu ya. Kapan sholat kira orang. Nah itu kan berarti sudah bukan jazm lagi. Tapi kalau tadi jenengan solusinya misalkan karena riku mufarokoh. Salat dewek madan lon. Nanti yang lihat di belakang, ya Allah, ini makmum jen. Karepe dewek tok. Ini Nat. Kita makmum. Terus mufarokoh, mufarid sholat sendiri. Untuk menghilangkan fitnah. Ini loh. Kayak makmum jenis sholat dewean kan ada orang sing kadang lewat terus tahu. Terus gerakannya itu mengikuti itu imam juga tidak boleh. Tidak boleh. Maka sedikit mungkin harus pendekkan gitu, dilambatkan sedikit nggak jadi masalah. Tetap Nah itu kalau ada niat jeda. mufarokoh, karena mufarokoh berarti ya memang sudah memisah diri. Ya, makanya, tetapi kan nanti ketika niat mufarokoh, fadilah jamaah kita nggak dapat. Yang harusnya 27 kita dapatnya nggak 27. Itu seperti itu. Lanjut, Tat. Gimana? Si Imam Muhammadiyah, kaum NU. Salat subuh, ya salat kunut lagi. Allah Akbar rakaat kedua. Rukuk, bangun. Si imam mempersilahkan makmum NU untuk kunut. Toleransi banget banget. Nggih. Nah, dan berdiri suwe. Nah, si makmum militan banget kunut bae Allah bahdina. Kira-kira selesai ya. Si imam sujud. Ikut sujud. Sebenarnya kalau hal kayak gitu menurut fikih kita itu ya sebenarnya. Jadi kita makmum itu ketika menjadi makmum sepenuhnya harus ikut imam. Kalau imamnya nggak kunut, kita nggak perlu kunut. Kecuali kalau tadi kita mufarokoh, kalau mufarokoh beda lagi. Hanya saja ini kan fadilah jamaah kita nggak dapat sempurna ke imam ke orang. Tapi kalau imam misalkan tadi mempersilahkan makmum untuk berkunut, ini sebenarnya kalau teori fikih madzhab Syafi'i ya, sebenarnya itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita melakukan amalia sunnah yang tidak dilakukan oleh imam. Maka solusinya gimana? Ya sudah, kalau imamnya Muhammadiyah, monggo nggak usah kunut nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa jabruhu bisujudis sahwi. Solusinya di situ. Jadi bukan kita yang ngeyel kunut militan banget itu sebenarnya itu. Jadi kita solusinya sujud sahwi, imamnya salam, kita baru sujud sahwi. Sebenarnya di situ. Oh ya misalnya sujudnya kok aneh banget. Kalau ya? kasus seperti tadi Nggih. disampaikan itu imamnya batal apa enggak? Kalau imamnya tidak, kalau imamnya tadi berarti Kan memberi berdiri lama. memberi peluang kepada berarti kan imam nganut makmum. Ah. Itu kira-kira batal enggak sholatnya?
itu tergantung ya, itu imamnya madhabi apa sih? Lah itu tadi Muhammadiyah gitu loh. Itu Saya kan nggak tahu itu madhab Muhammadiyah, madhabi Syafi'i, Malik. Malik. Karena untuk mengukur batal dan tidak itu pedomannya madhab ini, saya nggak tahu madhab yang diikuti apa. enggak, itu memberi toleransi dalam sebuah sholat yang itu tadi. Monggo yang makmum kalau mau kunut si imamnya nunggu sampai dengan makmum selesai itu loh. Wallahu a'lam. Kalau itu saya belum pernah ini membaca. Ilmunya angel. Aduh Pak, saya ngalami Pak. Itu nanti jadi. Soalnya Itu. kalau misalkan Muhammadiyah di dalam madhabnya itu madhab Imam Ahmad bin Hambal, nanti kita mengukurnya menurut versi madhab Imam Ahmad bin Hambal. Artinya kalau setelah iktidal kemudian berdiri, ya berdiri di atas daripada doa, maksudnya berdiri dan berdiam fauqat doa il masyru', di atas doa yang dimasukkan, ini batal atau tidak? Nanti kan kuncinya di situ. Kalau mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal berarti kita lihat itu. Kan nggak mungkin diukur dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i disunahkan kunut kok. Kan nggak mungkin juga dengan madhab Malik karena Malik kunutnya sebelum ruku. Kan nggak mungkin juga dengan madhab Imam Abu Hanifah yang tidak kunut. Kecuali kalau mereka sorohatan saya ikut Imam Abu Hanifah, itu tidak jadi masalah. Nanti kita ngukurnya kan dengan madhab itu. Kan sangat tidak fair ngukur aktivitas madhab Hanafi tapi diukur dengan madhab Syafi'i, kan tidak sah. Kayak saya misalkan saya punya teman orang Pakistan, kan di dalam madhab Imam Abu Hanifah itu kan waktunya sholat subuh itu sampai matahari itu terbit itu. Jadi matahari terbit itu ya masuk sholat subuh masih ada. Lah saya teman saya Pakistan dibangunkan subuh-subuh jawabannya anak Hanafi. Saya itu Hanafi, jadi saya nanti sholat matahari sudah terbit juga nggak jadi masalah. Nah itu subuh, itu semacam itu. Tapi kalau untuk tadi jawaban pastinya saya nggak berani meyakinkan ya. Ini saya almarhum Pak Saifuddin, milik saya. Ini Pak kakaknya Pak Samsul itu. Ya, supaya saya belum jamaah ya, karena ke militan ya radikal ya. Jadi habis subuh itu menung. Jangan saya orang pendeng gepeng boy. Apa jadinya bunut. Sekali serampung turun. Jadi juga masalah ya, terus ketika beliau sudah nggak ada, penggantinya Pak Zahar ya sing luwih atos mening. Begitu rupiah langsung sujud, saya ya akhirnya kegawa juga nek gantos sekali sujud sahwi senyadan aneh tapi kan niku memang ya eman-eman sunnah itu sunnahnya sunnah abad. Kalau sunnah abad itu pahalanya itu besar, beda kalau sunnah hayah. Kalau sunnah hayat jenengan ninggal ya nggak jadi masalah, tapi kalau sunnah abad eman-eman, karena sunnah abad itu kan disunahkan untuk sujud sahwi termasuk tasyahud awal sama kunut. Jadi kalau ditinggal sebenarnya ditinggal juga nggak jadi masalah, itu nggak jadi masalah. Masa diprioritaskan nilai kejamaahannya dengan makmum dengan imam gitu. Nggih, niku tetap 27. Biar bagaimanapun sholat jamaah itu jauh lebih baik daripada sholat munfarid. Meskipun ketika berjamaah harus tidak berkunut. Berarti cara sujud sahwitnya setelah imam salam kita baru sujud. Jadi kita sajadah li sahwi imami au sajadah li tarki ba'di audin min abadihi. Jadi itu sujud sahwi itu solusinya demikian. Karena salam baru kita sujud sendiri berarti ya. Oke. Wah kalau ditanya orang misalkan, "Loh Pak, kok jenengan sujud sahwi ya mau anak sing ketinggalan nyong gitu." Jangan beda kunutnya benar begitu. Itu untuk mengganti kunut yang ditinggal. Karena kan sujud sahwi itu kan disunahkan karena memang lisahwil imamihi au lisahwil munfarid au litarki imamihi ba'dal ab'ad. Itu kan disunahkan sujud sahwi. Lah kunut sunah ab'ad. Imam meninggalkan itu meskipun meskipun tidak lupa tapi disengaja, maka tetap disunahkan sujud sahwi bagi makmum. Dan sujudnya setelah imam salam. Jadi kubailah salam sebelum salamnya kita, setelah salamnya imam gitu nggih. Salam yang Kedua. Yang pertama. Ya, jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullah, ini sebenarnya sudah masuk, tapi lebih sempurna lagi ya nunggu imam salam kedua itu nggih. Karena salam kedua itu sunnah, salam pertama itu rukun.
Bisa Nggih, nyambung monggo. pakai Kang ya. Nggih, monggo. Tadi kan imam memberi kesempatan untuk makmum kunut nggih. Nggih. Berarti mungkin apakah lebih bijak imamnya jangan berdiri lama langsung aja sujud begitu apa benar itu? Ya, tadi permasalahannya imamnya madhabnya saya nggak tahu persis gitu loh. Kalau tahu persis jawabnya enak gitu. Kan Tapi kalau tadi kan sudah disampaikan Hmm. imamnya tidak kunut lagi, Iya. imamnya tidak kunut. Tapi imam memberi kesempatan berdiri lama ya untuk makmum bukan ada yang kunut gitu. Apa mungkin lebih baiknya imam cepat langsung jadi jangan berdiri lama tapi langsung aja sujud gitu supaya si makmum itu selalu mengikuti imam karena sahnya sholat jamaah kan terus mengikuti Imam. mungkin begitu. Oke, kalau yang lebih baik, kalau memang diukur biar nanti sholatnya makmum itu tadi pilihan yang kedua yang saya berikan. Imam langsung saja tidak usah beri jeda waktu Nah. untuk kunut makmum. Nanti makmum biar sujud sahwi. Itu. Sebab kan biar bagaimanapun ketika orang menjadi makmum maka aktivitas sholat sepenuhnya harus mengikuti imam. Imam. Kecuali kalau imamnya salah. Itu diingatkan masih tetap salah. Panjenengan ngikuti gerakan imam yang salah, panjenengan batal. Nggih, jadi imam salah misalkan. Kuis rakaat tunggu terakhir tapi imam memanjat rakaat yang kelima. Panjenengan subhanallah. Imamnya orang ngerti, janjane makmum sedang apa ini. Subhanallah. Nah ini panjenengan nggak boleh mengikuti. Kalau mengikuti maka batal. Nggih, misalkan ini nggih sudah rakaat terakhir. Sudah rakaat terakhir, jumlah rakaat sudah 4 rakaat misalkan bagi sholat yang memiliki 4 rakaat. Lah imam berdiri lagi. Panjenengan subhanallah. 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 Ternyata imam nggak sadar. Maka panjenengan tidak boleh mengikuti imam. Kalau mengikuti imam, panjenengan sholatnya batal. Imamnya kan enggak. Karena Imam kan enggak masalahnya. nggak jadi masalah. Nah sekarang pertanyaan, lah solusinya gimana kalau ada imam kayak gitu? Boleh dua pilihan. Boleh panjenengan duduk di tahiyat akhir nunggu imam selesai rakaat pertama. Nah, nanti salam dengan imam atau panjenengan mufarokoh salam duluan. Nggih, yang lebih baik tetap nunggu imam. Meskipun imamnya salah ditunggu. Imam salah dikasih tahu tetap. Ya itu lebih baik memang menunggu imam. Kenapa? Karena agar kita takbiratul ihram beserta imam, salam dengan imam. Maka ini fadilah jamaah yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Nah, ini tak tanya. Gimana? Saya pernah itu. Gimana? Ini sholat Isya ya terakhir. Keyakinan saya itu baru 3, tapi makmum itu wis 4. Saya naik, gitu kan? Lah, tidak ada yang bilang subhanallah. Tapi setelah selesai, makmum bilang mau jane kae loh. Saya sudah bilang kalau terjadi seperti itu, kamu keyakinannya sudah 4 ya sudah duduk aja nunggu saya karena saya yakinnya 3. Kalau seperti itu panjenengan batal. Lah, makmum itu belum tahu kalau bahwa mengikuti gerakan itu batal. Kira-kira sah nggak itu makmum? Gue belum tahu ilmunya loh maksudnya. Kalau belum tahu itu nggak jadi masalah selagi belum tahunya itu masuknya buat orang ya kategori 2 itu kan dulu saya jelaskan. Orang belum tahu itu dapat dispensasi dari agama selagi belum tahunya itu karena 2 faktor. Dia baru masuk Islam atau dia sudah lama masuk Islam tapi tidak ada kesempatan untuk ngaji. Nih, jadi permasalahan kalau masuk kedua orang ini nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan anak pengajian di masjid, pengajian fikih misalkan, tapi wong kuwi ora melu, ora pondos blong misalnya. Nah, kalau semacam ini maka tidak makdur. Ini namanya jahil tapi yang ghairu makdur. Kalau jahil yang makdur itu tadi, ya lah Allah tadi misalkan karena memang pengajian fikih ini kan sangat jarang ya diakui atau tidak diakui, memang pengajian fikih yang secara intensif itu memang jarang sekali. Dan ora payu gitu ya. Padahal ini yang penting gitu. Padahal ini enggak mungkin itu kalau makmumnya kayak gitu nggak jadi masalah dan tidak wajib ada tuh sholat. Ya, jadi tidak wajib mengulang ya, sholat. wajib, ya. Begitu pula kan kasus kayak gini misalkan, imam nggak punya wudhu, makmum sholat, bareng imam tutup, imam ngomong, saya tadi belum punya wudhu ini para jamaah. Maka jamaah enak.
Kan panjenengan Pak, saya punya keyakinan panjenengan suci, ya nggak jadi masalah. Jadi jamaahnya sah, makmumnya sah, panjenengan imam nggak sah. Kan bisa jadi kayak gitu, nggih? Iya. Ya jadi macam itu. Nggih, monggo, monggo. Ketika kita rukukan posisi badan Itu sunnah, nggih, sunnah. kalau tangan sampai di atas ini boleh kan? Boleh, cuma sunnah tangan di atas lutut. Untuk membentuk 90 derajat itu tangan kita di lutut. Tetapi ketika tangan kita lebih dari lutut, maka itu akan lebih dari 90 derajat. Kalau tangan kita kurang dari lutut, maka kurang dari 90 derajat. Kalau tangan di paha, sudah pasti kurang dari 90 derajat. Tetapi kalau tangan kita lebih daripada lutut, maka ini akan semakin sempit lagi. Jadi sudutnya akan semakin ini, berarti semakin kecil ya, semakin kurang dari 90 derajat. Kalau di atas paha lebih dari 90 derajat. Jadi kalau ini kan agak degek. Meskipun standar ruku itu, yang penting kita miring sekiranya dia ke ruku lebih dekat daripada berdiri. Misalkan kalau saya praktekkan kayak gini misalkan. Sunnah kan ideal semacam ini. Iya. Ini sunnah ideal. Kalau ternyata hanya semacam ini, nggak jadi masalah. Nggak batal nggak? Enggak, yang penting ke ruku jauh lebih dekat daripada ke berdiri. Beda kalau misalkan ruku, Allahu Akbar. Nah ini berarti antara ruku sama berdiri lebih dekat mana? Nah maka ini belum sah rukunya. Tapi kalau Allahu Akbar gini, ke ruku sama berdiri lebih dekat mana? Ruku. Nah ini sah, sudah cukup. Hanya saja sunnah 90 derajat. Kalau sampai sini nggak sampai sini. Nah itu makruh ya, itu tidak disunahkan. Kelebihan itu ya. Tapi tidak menggunakan pada. Oh tidak sama sekali. Selagi tidak menambah gerakan yang lain. Kecuali kalau misalkan kayak gini, Allahu Akbar. Tapi gerakannya banyak. Kalau menjadi sikil loh. Apa? Baru menjadi sikil. Nah, ini baru menjadi sikil gini. Nah, ini menambah gerakan yang bukan masuk dalam sholat. Nah, kalau semacam itu, baru batal. Oke. Terakhir standar. Oke, monggo. Taksi jam sangan. Urung terakhir. Nambahi ya kowe. Iya, nambahin, monggo. Oh iya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu saya berjamaah di salah satu masjid itu sholat subuh. Oke. Itu banyak sekali imamnya itu habis. Oke. Ya begitu walaupun diam imamnya. Begitu diam dia balik kanan kasih tahu jamaah saya niatnya lain tadi bukan niat sholat subuh udah ganti gitu toh. Jadi saya batal tidak satu poin harus ganti ya. Akhirnya narik kepada yang di belakangnya ganti dari batal kamu ganti imam saya dan dia menjadi imam. Jadi kalau nggak salah dia tidak niatnya tusil lepatus buktirok, dia mungkin sholat lain lah niatnya. Oh. Iya. Jadi sempat memberitahukan kepada jamaah terus balik kanan kayak jamaah batal diulangi sholatnya karena saya niatnya bukan sholat subuh tadi. Terjadi. Iya bisa. Ya karena pikiran kan banyak dia kan aku hafid ya. Hafid saya yang namanya khusyuk banget ke dia ya dilalah tuh dilah baru kali itu. Yang Apa sholat qobliyah subuh? Oh semuanya ada 5 larik. Satu lariknya aja 40. Tuh, wis. Masih gede gue. Ya gede banget itu. Maka hafid itu. Pertanyaannya, ketika panjenengan mau sholat jamaah di imam tersebut, panjenengan yakin nggak kalau sholatnya imam sah? Yakin ora? Harus dulu, ini untuk menjawab pertanyaan ini kita kembalikan kepada makmum dulu. Karena apa? Makmum itu tidak boleh niat iktidah menjadi makmum kalau makmum masih ragu tentang sah sholat kesahan sholatnya imam. Ya panjenengan yakin nggak ketika takbiratul ihram kalau imamnya itu kira-kira niatnya bener ora ya? Yakin nggak? Yakin. Kalau panjenengan sudah yakin, maka ketika imam batal menarik satu untuk meneruskan itu sah dan sholat tinggal dilanjutkan saja. Itu tidak diulangi akhirnya. Ya tidak diulangi. Yang kemarin saya melihat dan merasakan
akhirnya diulangi takbir lagi. Oh, kalau diulangi takbir lagi nggak jadi Iya, masalah. diulangi tidak diteruskan. Sholatnya diulangi. Iya. Karena belum sampai Satu rakaat. ya baru satu ini belum memacak dia diam gitu. Padahal tidak perlu diulangi, tinggal yang di belakangnya, tinggal imamnya kalau sudah merasa batal sebenarnya tidak perlu jamaah, tidak perlu, beliau langsung pergi saja. Jadi jamaah pasti paham, ini imam pergi kenapa, pasti batal sholatnya. Sudah, nanti yang di belakang imam secara otomatis akan maju menggantikan. Nggak usah pengumuman. Kalau pengumuman nanti kan Dialog seperti itu gimana? nah, Jadi imamnya yang bicara akhirnya menyatakan batal. Soalnya karena akhirnya mau mikir, nah, judulnya kayak gini Iya baru kali itu katanya. Menurut jamaah yang itu, karena saya jamaahnya kan tidak rutin, pas kebetulan aja tapi Sebenarnya, gitu, ya. sebenarnya caranya ketika imam batal itu tidak perlu memberitahukan ke jamaah. Nah, Dia langsung keluar saja daripada pengimaman, dan jamaah pun jangan lalu heran, jadi makmum kok imamnya belunga. Tidak perlu, itu harus disadari. Oh, berarti batal. Maka bagi seorang jamaah yang berada persis di belakang imam, seret itu ya harus ke depan. Makanya, makanya kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Istiqlal itu kan di belakang itu kan ada seret 3 itu kan. Yang baju hijau-hijau itu kan, itu memang sudah disiapkan. Monggo ya. Saya pernah jadi imam dan yang sholat subuh dan suratnya itu panjang sabisma, tapi sampai di tengah lupa. Ya, si makmum sudah mengingatkan subhanallah, tapi ditambahi Allahu Akbar, berarti kan tidak usah diteruskan, kemudian langsung ruku gitu. Tapi saya nggak manut makmum, diulangi lagi dan hafal. Lah itu menurut Ustadz itu apakah suratnya itu bisa tidak dilanjutkan? Ganti surat dan itu sholatnya sah pandai? Oh boleh dan sholatnya tetap sah. Tapi jadi imam itu tetap harus bijak nih. Makanya wajib bagi seorang imam itu harus melihat jamaah yang setia. Kira-kira jamaah ini ridhonya kalau diimami dengan surat panjang atau surat pendek. Itu. Tetapi kalau kasusnya dengan misalkan tadi baca ulangi dari awal lagi sah. Atau misalkan lupa demut-demut orang kemut dia sudah langsung sejak Allahu Akbar ruku sah. Atau baca lupa ingat ganti surat lain sah semuanya. Boleh baca Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Tidak apa-apa, kesunahannya tetap dapat. Atau kalau misalkan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma'idin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah. Suwet Allah Akbar. Itu tak jadi masalah. Karena sah. Kenapa? Selain daripada surat Al-Fatihah, berarti itu hukumnya namanya suratan sunnah. Suratan sunnah itu mau 1 ayat boleh, 2 ayat boleh, 3 ayat boleh, 1 surat pendek boleh, Al-Baqarah juga boleh. Tapi nggak boleh lompat-lompat. Nggak boleh lompat ya, ini ya. Yang penting ya. Dan sunnah itu ini yang penting ini ya. Jadi 1 ayat boleh, 2 ayat boleh, 3 ayat boleh, sholat pendek, surat pendek boleh, surat panjang pendek. Hanya saja kalau ditanya yang lebih utama yang mana? Membaca surat pendek sempurna itu jauh lebih utama daripada membaca surat panjang tetapi hanya sebagian ayat. Ini kan kecuali bagi orang yang tahfidz, tapi tetap kalau dari segi keutamaan tetap. Jadi membaca surat pendek tetapi utuh 1 surat itu jauh lebih utama daripada membaca surat yang panjang tetapi hanya sebagian ayat. Itu kalau dari segi utamanya demikian. Saya lagi
Monggo Pak Yai. Kembali kemarin masalah mufafik dengan makmum Mas Bos. Sekarang makmum mufafik yang dari awal kebanyakan di dalam sholat tarawih itu kan imam kan cepet-cepet banget itu lah. Ya itu kan kadang-kadang ya mungkin tidak tahu, mungkin kan belum selesai baru berapa ayat misalnya baru maliki yaumidin imam sudah sujud misalnya. Sudah ruku. Nah itu biasanya kan ditinggal lah itu, padahal kan makmum kan kita harus menyelesaikan. Tapi karena makmumnya karena apa? Imamnya cepat sekali itu kadang-kadang kita kan makmum tidak tahu kan mestinya mengikuti terus, biasanya kan seperti itu. Nah itu bagaimana hukumnya itu? Makmum paling enak wis taklid Imam Abu Hanifah seperti Hati macam gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi tidak wajib bagi kita itu berpegangan kepada satu madhab, tidak. Tetapi yang wajib kita mengikuti madhab. Tapi ya ini jangan lalu menjadi untuk mencari yang mudah-mudah saja. Kayak urusan nikah Imam Abu Hanifah, kayak orang Nawali, orang bapak. Kayaknya milik kayak. Nek wudu Imam Syafi'i bela, soalnya sing dibusa sebagian kepala. Nek Imam Abu Hanifah kudu seprapat, Imam Malik kudu kabeh. Kayak orang kayak abot dipilih. Nah kalau semacam ini tata burus ini tidak boleh. Ini karena nanti di akhirat ketika dihisab itu bingung kan. Kamu pikirnya ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i enggak, kamu enggak ikut saya kok. Kamu kadang-kadang mau ikut Abu Hanifah. Ikut Imam Abu Hanifah bilang, saya enggak ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang, Yora, kamu yang enggak ikut saya juga kamu kok. Kadang kamu ikut saya kalau lagi ada perlunya saja, ada maunya. Ini maksudnya demikian. Tetapi dalam keadaan sangat terpaksa, misalkan sholat tarawih kan itu adalah sholat yang dilematis ya, cepet ya mau ngemong makmum terlalu suwe ya akhirnya sing dunge kia sing sholatnya tahunan malah ora sholat, jadi yang sholat tahunan malah tidak sholat. Maka solusinya misalkan bagi makmum ya diniati dengan caranya Imam Abu Hanifah, karena biar kesunahan tarawihnya tetap dapat, tumakninahnya juga tetap dapat, tetapi juga makmum ikhlas dan ridho itu juga menjadi prioritas daripada imam. Ya tetapi imam ya tidak boleh mengikuti seleranya makmum. Jadi imam suratnya pokoknya nek ora Yasin, Nun, Qaf, Lam, Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Tapi tidak juga itu ya. Yang kedua lagi, batasan makmum Mas Bu. Kadang-kadang kita misalnya ada orang yang menganggap kadang-kadang datang sudah misalnya sholat isya, datangnya baru 1 rakaat itu ketika, tapi kedua rakaatnya baru datang ketika imam sudah ruku. Nah, di sini langsung takbiratul ihram terus ikut ruku. Padahal di sana sudah i'tidal. Apakah itu dianggap ikut 1 rakaat dan membacanya seperti Fatihah itu seterusnya kan kita harus lengkap terus misalnya gitu. Berarti itu apa dianggap 1 rakaat apa kita mengulang lagi misalnya? Nambah setelah salam imam ya maksudnya gitu. Batas minimal makmum dapat 1 rakaat itu ketika makmum masbuk menemui imam dalam keadaan ruku dan bisa tumakninah bersama dengan imam. Maka kalau ada misalkan imam ruku sit ya, makmum masbuk datang takbir ruku dan imamnya munggah. Nah kalau semacam ini belum dapat 1 rakaat. Kenapa? Karena dia menjumpai imam dalam keadaan ruku tetapi tidak tumakninah beserta dengan imam. Nah, itu Nah sekarang berarti gimana kalau tidak dapat 1 rakaat? Ya berarti nanti menambahi 1 rakaat lagi setelah salamnya imam. Itu semacam itu. Kadang-kadang ada yang tidak itu langsung begitu itu langsung malu apa dianggap sudah 1 rakaat. Ada orang. Ada ya, tapi itu belum paham ya. Kita kan menjelaskan kepada seseorang kan kita harus jelas begitu. Jelas. Alhamdulillah. Atau nuwun. Sami. Monggo. Itu kalau kunut itu memang satu rangkaian sholat subuh ya. Tapi pengalaman saya belum lama itu waktu saya takziah ke Malang itu Jumatan di Masjid Raya Malang. Nah itu setelah kunut
Nggih. Nah ini menurut Ustadz bagaimana ini? Itu namanya kunutnya kunut nazilah, bukan kunutus subhi tetapi kunutun nazilah. Kunutun nazilah ini biasanya kunut yang dibaca ketika terjadi bencana atau wabah. Ini namanya kunut nazilah. Doa kunut nazilah yang familiar itu yang sering saya baca ketika sholat subuh itu ya. Allahumma altuf bina wa afina wa ahfatna wa ansurna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma adfa'annal bala'a. Ini kan Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wal wahsa wal munkar wa zilzala wa zina wal fitana wa syada'ida ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu namanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu bisa kapan saja. Setelah maghrib boleh, setelah isya boleh, setelah Jumat boleh, setelah asar boleh, dan ini hampir menjadi kesepakatan ya di antara a'immatul madhahib. Beda kalau kunut subuh ini menjadi khilaf, perbedaan pendapat. Itu namanya kunut nazilah. Panjenengan misalkan sedang tertimpa musibah atau terkena bala, enggak apa-apa panjenengan sholat itu ditambahi kunut nazilah tuh. Lanjut, Tat. Oke, monggo. Masih seputar kunut, mumpung ada yang membicarakan. Oke. Diamnya di tengah-tengah bacaan kunut itu asal muasalnya bagaimana? Oh, itu karena memang dalam rangkaian kunut itu kan ada doa, ada zikir. Jadi yang doa itu Allahumma dina fi man hadait, makmum baru amin. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Ini rangkaian doa. Sehingga imam disunahkan jahar, makmum disunahkan amin. Nah, setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik. Ini namanya zikir. Engkau adalah dat yang memberikan putusan dan tidak ada dat lain yang bisa. Ini enggak mungkin amin. Enggak, karena itu zikir. Artinya fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik. Nah, itu dibaca secara sirron, baik imam ataupun makmum karena ini zikir. Zikir yang mengandung nilai sana. Pujian kepada Allah kan fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik. Engkau adalah dat yang memberikan putusan dan tidak ada yang bisa memutuskan engkau. Fa innahu la yadillu man wala, dia iman balait, karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menyesatkan orang-orang yang telah dianggap kekasih oleh engkau. Ini kan gak mungkin amin. Ini kan seolah-olah hanya sana zikir, nggih. Makanya itu ketika imam terdiam, makmum itu melanjutkan. Imam yang melanjutkan, makmum juga melanjutkan, tetapi sir fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadawait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru imam keras lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Ya, soalnya pernah ya dipertanyakan oleh teman-teman kaum sana ya, kaum sebelah. Riwayatnya ini sana. Riwayatnya dari mana? Kenapa ada diam sejenak? Kenapa enggak diteruskan sebagaimana dari awal? Ini jawabannya ada. Jadi karena memang tadi ya, separuh kunut itu separuh doa, separuh zikir. Dan yang sunnah ditakmini itu yang doanya itu. Andai kata makmum tidak hafal pujian tadi, zikir pujian tadi, itu sebaiknya diam atau gimana? Diam. Dia mendengarkan imam saja. Pokoknya makmumnya kalau nggak tahu apa-apa diam. Penak ya. Enak jadi makmum. Makanya sejak awal saya katakan bahwa di antara fadilah sholat jamaah itu tadi kan kasusnya banyak kan. Ada imamnya itu sudah the legend ini ya. Dari awal pembukaan kampung akhirnya lahir generasi-generasi yang Islami yang lebih mumpun. Tetapi kan riku kalau saya bah, udah kau istuannya membela imam yang ini. Ini kan tidak mungkin terjadi. Maka solusinya saya kemarin, ya meskipun standar menurut fikih itu imam itu ya harus aqra'ukum abqahukum. Yang paling fakih, paling bacaannya bagus itu yang standar jadi imam. Tapi kan realita beda. Nah maka gimana? Saya tetap menggunakan hadis bahwasanya ketika sholat jamaah itu Allah tidak melihat kepada perseorangan, tapi lihatnya kelompok. Kalau satu ada yang bagus maka semuanya dianggap. Itu saja itu.
Jadi Nah, untungnya sholat jamaah di situ. ada yang berpandangan begini, kalau makmum kok lebih alim daripada si imam dan tahu kesalahan imam, itu tidak sah sholatnya makmum, gimana? Nah, Ada yang berpendapat seperti itu. itu kalau kesalahannya itu di rukun itu Fatihah ini yang memang rukun ini itu memang repot itu kan dilematis itu. Tapi memang kalau orang-orang yang memang lebih sebenarnya gini, makruh itu sholat hanya kalau kepada imam fasik. Tapi kalau imam yang yukhillu bi qiraatiha sebenarnya nanti tidak sah kalau kita ngikuti sholatnya. Ini kalau kita mau standar fikih, makanya kalau standar fikih yang ketat banget itu ya repot gitu. Jadi imam itu harus ada ujiannya dulu. Cuma kan ketika ini diterapkan, maka ini kan malah menjadi tanfir. Orang-orang malah jadi nggak mau jamaah. Jadi itu tadi misalkan kasus mbah-mbah yang sudah 20 tahun itu the legend gitu. Jadi imam tetap masjid akhirnya mutungi. Ini kan malah menjadi repot. Makanya senajan saya kalau menjawab misalkan ini tetap tidak bisa, tetapi saya tetap la Allah yaghfir lana. Karena tetap biar bagaimanapun semuanya itu mengandung anak. Kalau kita pakai teori-teori yang memang begitu ketat itu kan repot. Tapi kan ini bukan semrawut kan. Karena memang sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwasanya membaca tajwid itu tidak wajib, kemudian membaca tayat di dalam salat tidak wajib. Kalau lahan itu ya kalau memang tidak mampu nggak wajib gitu kan. Karena memang masih ada kemungkinan kayak gitu bisa diambil la Allah yaghfir lana itu. Tetapi kalau nggak ada kemungkinan nggak bisa. Misalkan kayak gini, zina misalkan, waliyadzubillah, zina itu haram. Misalkan ada kemungkinan, tapi kan sekarang itu perlu ada pendekatan antar laki-laki. Ini nggak bisa karena nggak ada orang yang mengatakan zina itu ya haram. Tapi kadang-kadang boleh menjadi boleh itu ya kalau memang itu dalam keadaan kan nggak ada. Sehingga nggak mungkin saya mengatakan Allah yaghfir lana, itu nggak mungkin. Itu nggak bisa karena itu hukumnya sudah qat'i. Beda kalau hukum yang ijtihadi itu masih ada ya insya Allah lah semoga saja itu masih bisa ya. Atau kayak gini misalkan daging babi itu gimana? Itu nas dari Al-Quran dan tidak ada ulama yang mengatakan kayaknya kalau daging babi untuk kesehatan boleh, kayaknya ini boleh lah kalau untuk kan nggak ada pendapat yang kayak gitu. Maka kalau ditanya kalau misalkan kita makan daging babi ingin nyoba gimana? Ya haram itu. Berbeda kalau misalkan ini. Kalau ternyata daging yang disembelih itu kita makan daging ayam tapi di Bali, kita kan nggak yakin itu yang nyembelih orang mukmin atau orang kafir. Kan ada orang yang mengatakan, oh kita melihat kepada kebanyakan mayoritasnya non muslim berarti tidak sah. Ada yang mengatakan ya orang Bali itu termasuk ahli kitab itu, jadi dia itu senajan bukan non muslim tapi dabihannya boleh. Ada yang mengatakan di situ, wah ini senajan ini di Bali tapi ada legitimasi halalnya kok ini di depannya dengan penyembelihan yang syar'i dan halal menurut agama Islam. Nah ini kan masih bingung kan? Kalau semacam itu kita makan gimana? Nah itu baru ya insya Allah kalau misalnya Allah mengampura kita ya itu bisa itu. Nah, jadi beda masalah, beda tanggapan. Itu yang penting itu di situ. Kembali lagi itu. Oke. Kunut. Ya, saya pernah makmum gini. Jadi kunut itu dibaca semuanya oleh imam dengan suara yang keras. Malah kita makrobana tina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar baru wasallallahu. Itu bagaimana padahal kan tadi yang separuh kan kita kan dengan rasa zikir begitu. Nggak jadi masalah. Nggak masalah dan tidak membatalkan karena mengeraskan bacaan di bacaan yang disunahkan untuk disirkan itu kan hanya makruh. Bahkan panjenengan ngimami sholat isya tapi orang maca ya apa tiba-tiba Allahu Akbar nggak jadi masalah. Allahu Akbar Fatihahnya kayak berasa saya ngimami sholat asar sholat isya misalkan tapi panjenengan rasanya sholat duhur. Jadi rasa sholat duhur bukan niatnya sholat duhur tapi tahu sholat isya tapi inilah alon-alon baik karena lagi wantuk misalkan ngimami sholat isya ya ngimami Allahu Akbar tapi nggak ada suaranya tiba-tiba Allahu Akbar jadi makmumnya gini orang moni ini nggak jadi masalah nggak jadi masalah kebalikannya makruh sholat duhur tapi panjenengan imamnya keras ya karena kelalen Makruh. Pernah malah pada ngatur semua akhirnya diulangi. Oh, tidak perlu karena itu hal makruh, hal makruh saja dan tidak membatalkan sholat. Mboten nih.
Saya juga pernah melakukan imam sholat asar di musola saya. Rakaat pertama saya baca Al-Fatihah, begitu kedua saya enggak. Enggak, itu enggak jadi. Udah karena ini siang ya. Terus anu jamaah loh tadi orang itu anu kelalen itu. Kelalen itu berarti kan pas bulan puasa kemarin. Oke, betul nama. Terus sampai baik saya punya yakin Udah membatalkan. iya. Terus saya melihat di TV di pondok pesantren Cirebon ke sana sama di Ponorogo itu sholat kan di rumah tuh mana apa ya? Gitu, ada ternyata itu sholat raweh hanya 7 menit, padahal jumlah Cirebon itu gimana ya cara ini ya? Ya, yang penting itu ngukurnya itu rukun sholat terpenuhi atau tidak itu. Itu saya lihat dari imam sama ini jumlah 7 menit gitu. Ya, Padahal itu, dulu gini. kita nggak bisa mau bagaimana nggak bisa. Pokoknya Di atas 15. kira-kira rukun tumaknina dapat enggak? Kalau Nah, enggak iya. dapat ya berarti tidak sesuai dengan rukun yang dituntut. Nah iya, gitu. itu padahal pondok pesantren besar loh di Cirebon ke sana sama Ponorogo di TV ditayangkan. Tapi itu Mungkin kan kalian lihat ya Pak ya. ketika ditayangkan di televisi itu kan bisa jadi benar, bisa jadi tidak, bisa jadi itu editan atau tidak. Kecuali kalau kita lihat dengan mata secara Oh, langsung. di TV ya memang di TV ada. Pernah lihat enggak? Di TV. Cepat akan nyata ya mungkin Oh, saya lihat. menjatuhkan Bisa jadi. Tengok berulang. Berarti ini silawat. Ah, ini kalau ini langsung. Lihat sendiri, Pak. Ya kalau tumakninanya, loh kalau tumaknya nggak dapat ya panjenengan jangan makmum. Saya Ya. baca Al-Fatihah terus Yasin. Oh, Alif Lam Mim itu. Ya ora apa. Baca kayak ini kan apa? Oh, begitu. Ya, tapi imam yang Cuma kayak kudu gitu ya mak, tumakninah. imam yang di ini yang disenengin oleh makmum muda ya, lagi imamnya bengkel. Tapi kalau imamnya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, makmum wis brundel ya makmum no. Lah mam suwe temen meneh. Malam minggu mana? Nggih ngoten mawon nggih. Mugi saged manfaati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.